yang sebelumnya juga kita sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapat, walaupun memang nggak bisa diceritain karena memang banyak banget gitu ya, pasti dari teman-teman yang lain juga pasti dapat banyak pengalaman. Cuman saya ingin nge-mention lebih kepada pengalaman di mana kita bisa interaksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ini tuh sebenarnya permasalahannya ada di daerah Sayati. Teman-teman tahu Sayati? Nah itu di Sayati itu merupakan daerah yang padat penduduk dan juga minim untuk sampah gitu. Untuk pengelolaan sampah, bukan minim untuk sampah. Justru sampahnya banyak banget, tapi untuk pengelolaannya itu agak sulit. Jadi sampah itu sangat menumpuk di gang-gang di Sayati, itu sangat menumpuk. Nah dari situlah sesuatu yang relate gitu bagi mahasiswa, bagaimana kekhawatiran seorang mahasiswa setelah lulus dari universitas gitu dalam mencari kerja. Makanya itu kita memberikan solusi ataupun motivasi di dalam video tersebut. Oke, halo, nama aku Azmi. Di sini aku perwakilan teman-teman aku dari tim Trust Station, tim dari PKMPM. Oke, kenalin, nama aku Ismail Rozak Bintang Putra. Aku salah satu perwakilan dari tim Education, yaitu dari lomba LIDM 2023. Halo, kenalin saya Chandra Mukti Ignastiar dari tim Tanil dari PIMNAS 36. Halo, nama saya Haji Nurdiman. Saya bareng sama Chandra dari tim PIMNAS, tim Tanil juga. Gimana sih awal tim kalian terbentuk? Dari yang paling penting dulu. Oke, aku nyeritain gimana awalnya tim Trust Station ini ada ya. Awalnya tuh kita nggak saling kenal sama sekali karena kebetulan aku itu join sama yang UPI Bumsil ya, bukan yang dari UPI Cibiru lagi. Jadi kita itu waktu itu ada dosen dari Bumsil itu, beliau membutuhkan yang beda prodi kan, karena PKM itu harus beda prodi. Nah di situ tuh dosennya nyari tahu ke temennya, yang kebetulan temennya itu alumni dari kampus UPI Cibiru dan kenal sama aku sama Damai gitu ya. Jadi dari PDA itu bukan cuma aku tapi ada juga Damai. Nah dari situ kita ditawarin tuh, ayo mau coba nggak ikut PKM katanya gitu. Dan akhirnya kita nyoba dan terbentuklah tim Trust Station. Ada 5 orang, 2 orang dari pendidikan multimedia dan 3 orang lagi dari Bumsil. Oke, awalnya kebentuk tim Education itu kita emang dari awal udah niatin ya berempat, ada aku sendiri Ismail, terus ada Rama, Fikri, terus ada Anata juga di situ. Jadi kita emang dari awal emang niat mau ikut lomba gitu. Kemudian waktu setelah sosialisasi LIDM sebelum lomba tuh ada sosialisasinya gitu, yaudah yuk kita bikin bentuk kalau mau emang serius di lomba ini gitu. Akhirnya kebentuk 4 orang itu. Oke, mungkin awalnya tim Tanil terbentuk itu kebetulan dari tim kita tuh diawali dari saya yang ikut ngajak dari Aji gitu ya untuk masuk ke PKM. Lalu kebetulan di tim Tanil itu ada 3 orang yang alumni SMK, aku, Aji sama dia. Nah kita sepakat buat ikut PKM. Nah selanjutnya kan kita kekurangan 2 orang. Nah kebetulan Kang Aji itu mengajak Teh Syifa. Nah, lalu kurang 1 nih, kebetulan ada kenalan dari Chandra itu Kang Jody. Selanjutnya kita mengajak Kang Jody. Ya sebenarnya agak di luar ekspektasi juga ya tim kita itu, karena hampir mepet hamin berapa ya, dan kita tuh kan kebetulan kita ngambil PKMPM yang dimana itu kan harus bermitra, dan itu tuh memang bener-bener hamin 1 banget ditutup kita baru dapat tanda tangan MOU dari mitra itu sendiri. Jadi sebenarnya tim ini tuh kayak tim yang dadakan banget gitu ya, tiba-tiba ke create yang kayak kalau saya sebut mah kayaknya udah memang jalannya gitu ya, tiba-tiba terbentuk aja sih, gitu sih paling. Selanjutnya gimana sih nih kalian bisa dapet ide gitu yang wah gila sampai ngebawa nama baik gitu. Dari yang paling cantik dulu, dari Trust Station. Oke, ide awal adanya Trust Station. Jadi ini tuh sebenarnya permasalahannya ada di daerah Sayati. Teman-teman tahu Sayati? Nah itu di Sayati itu merupakan daerah yang padat penduduk dan juga minim untuk sampah gitu. Untuk pengelolaan sampah, bukan minim untuk sampah. Justru sampahnya banyak banget, tapi untuk pengelolaannya itu agak sulit. Jadi sampah itu sangat menumpuk di gang-gang di Sayati, itu sangat menumpuk. Nah dari situlah ide awalnya kenapa kita pengen membuat Trust Station. Nah Trust Station ini singkatan dari Trust Your Trash to Our Station. Intinya sebuah bank sampah yang nantinya bakal kita bangun di Sayati itu. Jadi dari keresahan sendiri sih dari salah satu teman kita di tim Trust Station. Lanjut ke
Education yang paling merah. Oke, kalau dari tim education itu awalnya kita ada dua konsep. Yang awalnya tuh kita mau balik ke masa lalu itu tentang perkembangan teknologi pendidikan gitu. Terus kita sempat konsul juga ke dosen pembimbing, katanya ini udah terlalu banyak ya, hampir semua kayak gini konsepnya. Akhirnya kita ganti konsep ke sarjana pengangguran, karena yang kita ambil itu sesuatu yang relate gitu bagi mahasiswa, bagaimana kekhawatiran seorang mahasiswa setelah lulus dari universitas gitu dalam mencari kerja. Makanya itu kita memberikan solusi ataupun motivasi di dalam video tersebut, seperti mengikuti organisasi yang ada di kampus, terus mengikuti program magang yang diadakan oleh pemerintah. Nah itu ditekanin buat mahasiswa. Sekarang banyaknya mahasiswa yang kupu-kupu yang kuliah pulang. Nah kita tuh ingin membangun motivasi untuk mahasiswa tersebut untuk lebih serius dalam mengejar karir mereka. Bimbingnya siapa? Untuk pembimbingnya itu Bu Ayung Chandra Fatmasari, SPD MT. Tadi Sera Station Aku pembimbingnya dari dosen UPI Sosial, namanya Ibu Retno. Bu Retno dan Bu Ayu. Untuk kebentuknya ide ini tuh kita kebetulan melihat perkembangan teknologi gitu ya, melihat adanya sekolah-sekolah yang belum memfasilitasi adanya teknologi. Nah kita melirik SLB gitu ya, belum menerapkan teknologi untuk ke media pembelajarannya. Maka dari itu kita berpikiran untuk membuat media pembelajaran berbasis augmented reality terhadap siswa SLB. Itu mungkin Kang Aji bisa ditambah. Oke, jadi sebenarnya awal mulanya itu ide AR itu dari Chandra sendiri gitu ya. Jadi dulu itu pingin AR, cuman memang si konsepnya itu masih konsep yang mainstream gitu. Jadi AR seperti pelajaran yang planet-planet atau pelajaran-pelajaran yang fisika yang menurut kami itu masih maksudnya udah banyak gitu ya kalau misalnya di sini, walaupun memang teknologi AR ini masih sedikit gitu. Tapi setelah kami mencoba observasi gitu beberapa sekolah, salah satunya di SLB Negeri Cileunyi, itu tuh ternyata masih banyak kekurangan materi yang memang media pembelajarannya itu masih banyak belum yang memadai gitu ya. Jadi kemarin itu tuh ada dua pilihan sebenarnya. Pertama itu materi mengenai kayak agama gitu yang Arab gitu, dan yang kedua itu kita lebih ke daily life skill. Cuman kalau yang lebih ke agama itu kan itu cuman membawa satu agama gitu ya, jadi takutnya tidak terlalu general, sehingga saya kemarin dan teman-teman gitu memutuskan untuk ngambil yang memang general banget, atau tema daily life skill atau tema kecakapan hidup daily life skill itu gitu sih. Oh iya, pembimbingnya Ibu Intan Permatasari, SST MDS. Bu Retno, Bu Ayu, dan Bu Intan. Kelas dulu buat pembimbing kalian. Ceritain gimana nih pengalaman terbaik kalian selama ikut dari paling cantik dulu stage ya. Oke, pengalaman paling apa tadi? Yang paling terbaik kayak menurut kamu best experience Ya. Best experience aku sebenarnya ketika kita mengunjungi tempat-tempat untuk kita belajar pengelolaan sampah. Kita mengunjungi ke sekolah Kang Pisman, kemudian mengunjungi bank sampah bersinar untuk kemudian bekerja sama untuk menjadi bank sampahnya. Dan yang terakhir ada itu kita datang ke Universitas Parahyangan itu di Unpar ya. Dan yang menurut aku best of the best itu ketika ke Unpar, karena di Unpar itu mereka universitas yang mengelola sampahnya sendiri. Jadi mereka itu nggak bayar untuk buang sampah, tapi mereka itu dapat uang dari pengelolaan sampah itu. Jadi bukannya ada pengeluaran tapi ada pemasukan. Dan dari situ kita tuh belajar banyak bahwa ternyata sampah tuh yang originnya sebenarnya yang sampah organik, karena itu menimbulkan bau yang tidak enak gitu kan ya. Sedangkan kalau misalnya sampahnya yang bisa didaur ulang itu bisa kita olah lagi. Mereka itu udah punya pengelolaannya sendiri, jadi nggak dijual sampahnya tapi udah pengelolaan sendiri. Dan mereka juga membangun sebuah pengelolaan sampah untuk organiknya, dibuat kompos gitu dan di packing kayak gitu-gitu. Dan itu tuh belajar banyak banget sumpah di situ. Dan aku seru karena di situ juga kita diajak jalan-jalan keliling-keliling, dan mereka pun kayak untuk tanamannya pun ya itu mereka pakai dari pot yang bekas masker waktu COVID. Keren banget kayak. Jadi itu best of the best
pelajaran aku selama ikut PKM. Pas dong. Enggak, masker itu kan nantinya bakal jadi kayak plastik sih Dari itunya. maskernya, Iya. bukan dari boxnya. Bukan dari maskernya, karena masker itu abis COVID banyak banget kan. Ya. Itu apa problem? Pasti mengalami banyak ini sih proses ya, sampai si masker itu gimana caranya bisa jadi Kayaknya menarik di Unpad. aduh. Salah satunya Cina. Kirain itu mau jawab itu tadi sih. Salah satunya Ternyata Cina. sampahnya. Oke. Ini udah panas yang belakang nih. Pakai headset gak kedengeran, langsung pura-pura nggak denger. Oke, lanjut ke yang paling merah, tim education. Oke, nah untuk best experience ya. Nah, kalau menurut aku itu saat kita produksi karya video tersebut gitu. Jadi saat pembuatan video challenging banget sih untuk teman-teman juga kan banyak namanya juga manusia ya, semangatnya naik turun dan segala macam. Itu benar-benar challenging, menantang juga gitu buat kita. Terus yang kedua tuh best experience-nya saat kita di UPI Bumsil. Waktu itu kita nginep dikasih fasilitas di Solar Resort gitu. Nah di situ benar-benar solid banget gitu, satu semuanya dari yang UPI Sumedang, UPI Purwakarta, kalau nggak salah Purwakarta, terus yang dari UPI Pusat juga, kita benar-benar situ bareng-bareng. Kita kan ada presentasinya di situ, kita presentasi belajar bareng-bareng di situ semuanya. Terus apa-apa kita saling ngasih tahu, terus segala macam kendala kita saling sharing dan segala macam sampai akhirnya kita presentasi bareng. Waktu alhamdulillah kami dapat juara waktu itu. Yang satu juara aja itu kita hebohnya sampai rame gitu semuanya. Itu sih yang best experience bagi aku, semuanya bersatu lah. Bintang berapa tuh di Solar? Wait, bintang berapa ya? Keren sih, keren kok. Bintang 4 lah. Satunya kemana tuh? Lipnya minus. Oke, lebih perbaiki lipnya. Lamanya kedapet lip nih, takut. Oke, lanjut ke yang double merah nih dari tim Taniel. Best experience. Untuk best experience kita tuh gak expect masuk PIMNAS ya. Nah karena di PIMNAS tuh kayak kita tuh dikumpulin seluruh universitas dari Indonesia. Di sana juga orang-orangnya kreatif juga ya. Kita juga bisa saling sharing, bertukar pikiran kritis seperti itu mungkin. Mungkin Aji boleh tambahin. Oke, tadi kalau misalnya dari udah sisi PIMNAS gitu ya udah masuk, tapi kalau dari aku yang sebelumnya juga kita sebenarnya banyak pengalaman yang kita dapat, walaupun memang nggak bisa diceritain karena memang banyak banget gitu ya, pasti dari teman-teman yang lain juga pasti dapat banyak pengalaman. Cuman saya ingin nge-mention lebih kepada pengalaman di mana kita bisa interaksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, yang dimana kan memang kalau mendengar itu kan saya sudah, dan teman-teman Taniel juga pasti udah mendengar gitu ya bagaimana sih anak-anak disabilitas ini. Tapi pada saat kita terjun ke lapangan, pada saat kita sekolah, ternyata banyak yang di luar ekspektasi. Maksudnya di luar ekspektasi itu ternyata anak-anak berkebutuhan khusus ini ternyata hebat-hebat loh, nggak sejelek yang masyarakat pikirkan. Bahkan anak-anak yang sekelas SD, SMP, mereka itu udah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi kayak misalnya Unity, dia udah bisa pakai Blender. Itu sangat keren banget gitu ya. Kayak kita tuh kan kemarin itu kan mengimplementasi augmented reality. Mereka sampai ngajak, "Hayu Kak, kita main Unity nih, hayu kita bikin aplikasi." Wih, saya sampai, keren banget nih anak-anak di sini ternyata gitu. Nggak sejauh apa yang kita pikirkan gitu. Jadi ini pengalaman yang memang bener-bener bisa didapat gitu ya, langsung di tempat gitu, dan nggak nyangka banget sih, itu bener-bener kayak keren banget anak-anak di sana ternyata. Gitu sih. Jadi kayak gitu proses komunikasinya lancar ya? Kalau untuk kita itu kemarin ke hambatan tunagrahita dan autis, jadi kita masih bisa berkomunikasi sih. Bisa jelasin apa itu sih? Apa? Tunagrahita sama Autis. Oke, kalau tunagrahita itu jadi mereka ada hambatan pada kecerdasan, yang dimana mereka itu kalau misalnya di
apa ya, di jenjang itu misalnya mereka tuh jenjangnya itu SMA tapi pemikirannya itu masih seperti anak-anak SMP atau bahkan bisa kepada anak SD. Jadi kecerdasannya itu masih di bawah. Kalau untuk anak autis itu ada hambatan pada saraf, itu sih untuk singkatnya. Ceritain kendala selama proses kompetisi gimana cara mengatasinya. Seperti biasanya. Jangan dong, Dari yang wanita. gak mau gantian. Dari Aji. Gak. Ya udah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Moderator. Gak apa-apa, ini dari aku dulu. Oke, tadi masalah ya. Sebenarnya kalau masalah banyak juga ya. Kalau setiap masalah itu pasti teman-teman yang tim lain juga merasakan gitu ya. Masalah itu silih berganti, nggak cuman masalah ini terus masalah ini udah selesai, masalah itu datang lagi. Cuman bagaimana sih kita cara menyikapinya? Kalau saya pribadi gitu ya ke teman-teman, kalau untuk masalah ini nggak usah dibawa pusing gitu ya. Saya selalu menekankan permasalahan ini sebenarnya suatu hal yang bagus, yang dimana permasalahan ini datang itu kan pasti dari ide kita juga gitu ya. Jadi harusnya setiap ada permasalahan ini kita bisa bisa mengcombine si permasalahan ini menjadi suatu ide atau gagasan yang baru sih kata menurut saya. Jadi sebenarnya permasalahan ini tuh sebenarnya ide, cuman kita tuh menyebutnya dengan masalah karena belum ada solusi. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengelola sebuah masalah ini menjadi sebuah solusi, karena pasti dari yang tadi saya dengar gitu ya, dari translation, dari education itu kan berawal dari masalah gitu ya. Masalah ini tuh bagaimana sih bisa caranya agar dia itu menjadi solusi dan bahkan bisa mengantarkan kita semua kepada lomba-lomba ini gitu ya. Sebenarnya masalah itu sendiri gitu sih. Ini kendala tim ya, bukan kamu mewakili, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ke bawah mewakilinya. Paling kendalanya tadi udah disebutin sama Aja juga ya. Paling untuk ngatasin solusinya tuh kita kan bekerja sama tim gitu ya. Nah di sini ada yang disebut nama tim. Nah maka dari itu tim itu harus saling membantu atau membackup gitu. Apabila dari satu anggotanya itu tidak bisa menyelesaikan satu masalah, maka dari itu satu anggota lainnya juga harus menyelesaikan permasalahan dari anggota yang bermasalah tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Lanjut ke yang paling merah. Sama aja suara satu. Paling terang di kamera. Oke, untuk permasalahan tim ya, kalau dari aku sendiri balik lagi ya ke semangat dari tim itu sendiri. Kadang manusia itu naik turunnya. Nah, gimana kita cara ngatasinnya? Kita balik lagi ke niat awal, tujuan kita mengikuti ini itu untuk apa gitu. Kayak misalnya kita punya permasalahan masing-masing lah di antara tim tuh. Setiap permasalahan itu kan kita perlu membuktikan nih bahwa kita juga bisa gitu. Kendala-kendala juga mungkin waktunya juga waktu itu mepet ya, kita syuting dan pengumpulan berkas itu cuma seminggu. Nah, itu video dan editing itu dalam 7 hari gitu ya. Itu isi paling dari aku. Jadi kendalanya lebih ke waktu. Ya waktu, tapi kita bisa bagi job desk masing-masing. Di setiap job itu ada penanggung jawabnya tersendiri, tapi kita kerjain bareng-bareng gitu. Juga tim. Iya betul, nama juga tim. Kalau kerja sendiri kerja ke Kerja kelompok. nanti kayak gitu kan. Tapi kita bisa. Oke, kalau aku nyeritain masalah pribadi boleh gak? Boleh. Boleh. Jadi ya gimana masalah ketika mengikuti itu kan dari aku sendiri. Nah kalau aku yang pertama karena kita baru banget kenal ketika sudah disatukan dengan tim. Jadi yang pertama kali menurut aku itu sedikit tantangan itu kita harus bangun chemistry dulu gitu sama teman-teman yang lain. Jadi karena emang belum kenal banget, belum ketemu sama sekali. Nah itu masalah yang pertama. Tapi kita ngatasinnya dengan ketika ya kita kerja berdiskusi, kita juga ngobrol-ngobrol gak cuma masalah station aja, tapi kita ngobrolin masalah-masalah pribadi kita, pengalaman kita. Jadi dari situ kita juga bisa ngebangun chemistry. Terus yang kedua karena kita tuh ada di beda kampus, jadi kendalanya itu paling di jarak ya. Oke, Ya, nggak apa-apa. jadi Benar. guys juga mau. guys, jadi kendalanya di jarak karena harus mungkin sedikit lebih
lebih effort untuk ketemu sama teman-teman semua, tapi nggak apa-apa karena terbayarkan dengan kita bertemu gitu ya. Asik. Terus apa lagi ya, ada juga kendala ketika ini sih agak sulit untuk menyesuaikan waktu karena jadwal kita tuh beda, prodi kita beda, terus kampusnya juga beda. Nah itu menjadi sedikit kendala juga sih bagi kita. Jadi solusinya paling kita ketemu secara online kayak gitu sih. Ada lagi mau nggak? Sama lagi deh. Boleh, silakan keluar aja. Ada kendala-kendala yang misalnya dari diri kita sendiri, teman-teman. Misalnya kalau misalnya kita lagi banyak yang kita kerjain, pasti kan kita ngerasa burn out karena pekerjaan kita juga nambah gitu kan. Dan itu cukup menjadi struggle juga karena sampai bingung mana dulu nih yang mau dikerjain gitu kan. Nah mungkin solusi aku yang mungkin bisa juga diamalin sama teman-teman, kita bisa cerita ke orang-orang terdekat kita gitu. Terus kita juga bisa membuat plan mana dulu yang lebih penting gitu kan, mana dulu yang lebih penting yang mau dikerjain dan mana yang paling cepat deadline-nya, dan kayak gitu-gitu. Karena sering banget nih aku tuh banyak tugas tapi nggak tahu mau ngerjain yang mana gitu ya. Pada cerita ke aku kayak gitu. Nah mungkin itu. Terus yang tadi aku sempat bilang juga, cerita ke orang-orang terdekat kayak keluarga, teman, kayak gitu-gitu, itu juga sangat menjadi solusi gitu ya, biar kita itu gak mendem semuanya sendiri sampai nantinya meledak gitu. Jadi orang-orang yang bisa dengar cerita kita juga nanti bisa memberikan penenang gitu. Ya solusi kayak gitu-gitu. Jadi jangan merasa sendiri gitu ya. Teman-teman tuh pasti ada, teman tim kalian, keluarga kalian gitu. Sangat menyentuh hati. Iya. Ceritain kejadian lucu atau yang gak terduga selama kalian persiapan. Dari yang mana dulu nih? Maunya nih. Langsung aja. Kayak dari tengah. Ini, Education. Oh itu iya pernah. Salah satu kejadian lucu ya. Jadi saat kita nginep di Isola itu ada salah satu teman yang berkunjung lah ke Isola. Nah satu teman itu nginep lah bareng kita, jadinya kan harusnya berempat, kita jadi berlima lah satu kamar tuh. Nah pada saat pagi kan ada pembagian makanan nih, aku kan ngerasa nggak enak ya, jadi yaudah aku ambilin aja deh yang buat si temen satu ini. Ternyata pas udah pembagian kurang satu dan dicari. Waktu itu makanannya kurang satu, oke dicari di WA, ditanya ini siapa nih, Cina yang ngambil dua, Cina kurang satu. Nggak tahu sih, nggak ada yang ngaku di antara kelompok kita, akhirnya nggak ada yang ngaku semua itu. Terus si orang satu itu disuruh pulang lah, akhirnya dia pulang, nggak ketahuan sampai sekarang. Maaf ya. Kita maaf dulu. Kalau ada yang ngaku maaf ya. Gitu sih. Gak apa-apa. Terus yang kedua tuh aku kejadiannya kan itu tuh ada 2 kamar, dan itu dibagi 2 lah sama kelompok lain. Nah aku tuh kebagian tidur sama si kelompok lain ini, cowok juga tidur lah. Aku tidur, tiba-tiba pagi-pagi aku kan cuek ya, biasa kan orang tidur pakai boxer dan segala macam gitu ya. Pagi-pagi aku tidur pakai boxer, aku kira nggak ada siapa-siapa gitu kan, aku kira cuma ada si temen aku ini yang dari Ilkom ya, di Bumsil. Kayak cuek aja tidur gitu, kayak kentut kan biasa orang bangun tidur kentut, kentut. Pas aku bangun, ternyata dia lagi sama ceweknya di depan aku berdua. Dia kalau lagi tidur di kasur sendiri, mana tadi habis kentut lagi. Terus ada si itu lagi pacaran mereka lah di situ, lagi main laptop ternyata gitu. Itu malu banget. Aku bangun langsung pindah kamar aja pokoknya gitu. Gak ada dialog apa-apa juga. Gak ada. Aku bangun, ada di sini ternyata aku langsung pindah ke kamar lagi. Iya sih. Gak apa-apa, itu pemecah suasana. Mereka mungkin cuek ya, cuman dari akunya doang yang malu lah gitu sih. Tapi itu malu-maluin. Malu banget gitu sebenarnya, iya. Anak kentut gede lagi. Gak pakai logo UPI kan? Enggak, aman. Enggak ada watermark. Aman. Enggak ada watermark. Lanjut ke yang paling cantik, Crush Station. Oke, kejadian tak terduga. Kalau kejadian lucu aku nggak begitu banyak sih, karena hidupku nggak begitu humor. Jadi ada kejadian yang tak terduga, dua
dua kejadian tak terduga. Yang pertama itu ketika Damai pergi tiba-tiba ke Medan. Itu dia tiba-tiba ninggalin aku kan. Itu dua orang dari Pedia dan dia tiba-tiba ke Medan. Tapi it's okay, kita masih bisa survive, kita masih bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan kayak gitu. Terus hal yang tak terduga yang kedua itu ketika Hamin beberapa hari mau presentasi laporan akhir tuh. Nah aku tiba-tiba itu sakit gitu ya, sampai aku ngerasa gak maksimal banget di situ. Aku nggak ikut latihan kayak gitu karena emang waktu itu nggak bisa, dan itu sangat-sangat tak terduga kenapa di momen-momen yang penting tuh malah sakit gitu kan. Yang biasa-biasa aja aku sehat selalu gitu, tapi nggak apa-apa. Lanjut ke yang double merah nih dari tim tadi. Gimana Ji? Diskusi nih, keren nih. Jadi pada suatu hari Ntar dulu, ada sangkut pautnya nggak nih sama tim kalian? ada, soalnya Pengalaman berikutnya sih. enggak. Ini bukan 1 jam lebih dekat bersama Aji. Bukan. Ini aman ini. Jadi pada satu hari kita kan PIMNAS di Unpad gitu ya, Universitas Pajajaran. Nah, pada saat itu tuh kita disponsori gitu ya si PIMNAS itu tuh sama BIM atau motor listrik gitu. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu ya, sedikit ngelihat. Nah, jadi si BIM ini tuh kondisinya pada saat itu crowded banget, yang dimana memang bisa gitu ya semua memakai fasilitas ini, tapi tidak dalam waktu yang sama. Nah, pada suatu ketika kita tuh sama tim tuh kan udah beres presentasi, udah beres gitu. Nah, jadi kita tuh mau naik motor listrik ini. Nah, pada saat itu posisinya saya dan teman-teman tuh kebetulan pakai mobil dan yang lain itu udah ninggalin. Jadi tinggal saya sama Bu Intan nih. Nah, udah gitu Bu Intan tuh mau naik sepeda motor listrik. Sedangkan mobil tuh bingung nih mau diparkirin di mana. Bu, ini kita ke asrama dulu aja we yuk sana. Ji, ibu pingin naik sepeda motor ini. Waduh, kata aku tuh. Ya udahlah, parkir tuh di pinggir jalan, walaupun memang agak nyusahin juga gitu ya. Ini parkiran ini tuh karena tidak strategis gitu, maksudnya ngehalangin mobil atau motor lain. Nah, parkirlah di situ. Kita nyari sepeda sampai muter-muter, gak ada juga tuh. Sampai akhirnya nih, Bu Intan tuh tiba-tiba ngomong gini, Ji, ibu pingin foto pakai motor listrik nih di depan gedung rektorat Unpad, tapi nggak ada sepeda. Terus tiba-tiba ada teteh-teteh yang lagi naik sepeda nih sama teman-temannya. Ji, boleh nggak pinjemin ibu ini sepeda? terus ya udahlah sama saya tuh, boleh Bu, saya tuh. Saya pinjam. Teh, maaf saya boleh minjem sepeda gak? Ibu saya lagi ngidam. terus ya nggak tahu kemarin kepikiran dari mana tiba-tiba ibu saya lagi ngidam. Orang tiba-tiba maksudnya lagi di rektorat nih. Ini kayak air mancurnya. Nah, ini air mancur. Nah, ini sepedanya lagi gini nih, lagi parkir. Nah, itu si teteh-teteh gitu ya depan saya. Tiba-tiba Bu Intan refleks banget. Ji, boleh minta tolong gak? Ini minta tolong minjemin sana sepeda ke teteh-teteh. Ya udah, saya langsung aja minjeminnya gitu. Astagfirullah, itu udah mah berdua, yang lain pada cabut gitu ya. Mana si teteh-tetehnya itu bawa rombongan juga gitu. Astagfirullah, itu iya. Iya. Astagfirullah, maaf ya Bu ya, ini tapi emang bener ini real gitu. Ya, terus ada nih satu lagi, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Terus satu lagi. Jadi pada saat kita presentasi gitu ya. Jadi presentasi itu ada akumulasi waktu 5 menit untuk persiapan, 10 menit untuk presentasi, dan 15 menit itu untuk tanya jawab. Yang dimana kita tuh 5 menit itu boleh ke WC ataupun keluar, tapi pada saat mereka presentasi atau lagi tanya jawab kita nggak boleh masuk atau kemana-mana gitu. Kayaknya takut nge-distract juga gitu. Nah, kebetulan pada saat itu tuh ruangannya dingin banget gitu ya kan. Kalau ruangan dingin banget itu kayak cepet banget gitu ya pingin pipisnya. Nah, pada saat itu tuh saya emang kayak keluar masuk mulu gitu ya. Tapi keluar karena ketahan 10 menit udah presentasi nggak bisa masuk. Jadi harus nunggu 30 menit gitu ya di luar itu. Nah, pas saya masuk, ini Bu Intan lagi sih. Iya, pas saya masuk kan saya itu kan ngobrol nih ya sama teman-teman UGM, IPB, terus Hasanuddin dan univ-univ lain. Sama Bu Intan malah dibilang gini, jagoan aja nyari ceweknya ya. Astagfirullah. Ji, cewek mana lagi sana? Astagfirullah. Iya, makanya kan
apa ya, soalnya pada presentasi itu tuh kayak univ-univ lain tuh pada keren-keren gitu ya, maksudnya kita keren, univ lain juga keren juga gitu ya. Jadi kayak UGM, IPB, terus ITS sama Hasanuddin itu memang di sana sangat mendominasi gitu ya, kompetitif juga. Jadi saya itu pingin mengulik-ngulik gitu dengan obrolan yang memang deep juga gitu ya sama mereka. Nah saya tuh udah niat baik gitu ya, lillahi ta'ala pingin belajar gitu. Malah difitnah. Astagfirullah. Maaf ya Bu ya. Ini kenyataan soalnya. Iya jadi itu masuk-masuk tuh udah dapat ilmu nih, siap nge-share. Malah tiba-tiba wah Haji nyari cewek nih. Astagfirullah. Ya walaupun udah lanjut. Udah dapat WA-nya. Lanjut. Enggak, maksudnya pas ngobrol tuh memang gak sama cowok semua. Jadi ada kayak anak UGM sama cewek, terus campuran. Jadi ya kalau misalnya dibilang kalau cari cewek ya enggak, tapi kalau ngobrol sama cewek ya memang ada gitu beberapa gitu sih. Ngobrol, oke. Jadi kalau ada kesempatan ya. Ya, Astagfirullah. Astagfirullah benar. Oke, Boleh lanjut. ke Chandra. Oke, masih bersangkut sama BIM ya tadi. Mungkin tadi dan dari FOP-nya dari Aji sama Bu Intan. Nah, ini FOP dari Chandra sama Teshipa. Nah, kayak yang kata Aji tadi kita hilang. Nah, sebenarnya itu kita lagi nyari juga. Terus kita tuh sama Teshipa aku kan berdua ada satu parkiran di belakang rektorat itu ada sepeda BIM-nya tuh lagi terparkir. Nah, pas kita coba ternyata bisa. Dan lalu kita tuh karena Teshipa belum pernah nyoba, ya udah Chandra kasih ke Teshipa. Lalu Teshipa ketemu Aji di rektorat dan pengen foto di sana. Nah, setelah itu tuh Aji tuh karena nggak ada sepeda BIM lagi yang perlu dipakai dan perlu kendaraan buat nyarinya juga, lah pakailah yang BIM itu yang tadi yang khusus panitia yang tadi sama Teshipa dipakai. Nah, setelah Aji pakai sama Kang Jody, setelah berkeliling sama di Unpad, ditilang Aji itu sama Kang Jody sama panitia karena pakai BIM yang panitia sana. Kenapa kamu pakai yang khusus panitia? Kata Aji tuh sana. Itu Pak dikasih sama panitia, langsung teh nggak boleh langsung dikembaliin ya, langsung gitu. Itu kejadian kan kita tuh nggak, karena kita nggak tahu juga ya itu tuh khusus panitia dan nggak tahu juga bakal ditilang juga ya. Jadi ya itu di luar expect banget ya. Aji juga sampai nelpon ke kita yang lagi jajan, Chan, Teship di mana lagi jajan, ini aku ditilang sudah. Nah itu mungkin kejadian yang FOV dari Chandra sama Teshipa karena itu. Nah mungkin tambahan lagi ya, saat kita ini sebenarnya tim yang cowoknya aja ya, Teshipa nggak bersangkutan. Tapi saat kita apapun berkaitan dengan sarapan atau makan itu pasti kita banyak selalu duluan gitu ya, ngambil banyak terus karena tim lain juga gak suka makan banyak, jadi itu tuh sisa banyak tuh, jadi kita tuh selalu ngambil banyak konsumsi ke sekamar 10 kardus kalau bayangkan. Kita tahu dari mana tim lain gak banyak makan. Ya karena itu dari tim yang konsumnya tuh, ini dari tim ini bawa aja lah senang ya. Jadi kita tuh di kamar selalu dari jam pagi selalu makan. Iya betul, mumpung gratis kan ya. Tadi yang ditilang itu ditilang di dalam atau di jalan raya? Di sekitaran kampus. Oh masih Ya. sekitaran kampus. Nah, itu juga di luar expect ya, karena kita juga nggak tahu itu tiba-tiba ditilang sama yang rompi ungu. Apa tuh? Rompi ungu? Ya itu tuh rompi ungu tuh ya, jadi operator yang BIM-nya, jadi yang suka ganti baterai BIM-nya gitu. Mungkin itu sih keseruan dari tim Taniel. Ini boleh klarifikasi dulu gak ini? Kenapa? Spa itu pakainya remote ya, bukan? Iya benar itu bisa sebenarnya. Ini sebenarnya yang razia ini saya juga nggak tahu ya, tiba-tiba. Jadi kalau di kita tuh ada kayak menwa gitulah, keamanan gitu. Jadi sebenarnya udah tahu posisi rajianya itu di situ gitu ya, tapi karena ada sepeda yang lain di situ, jadi memutuskan untuk nekat gitu ya. Terus tiba-tiba datang, langsung itu diteriakin, bukan diginiin lagi ya. Woi jangan berdua, itu kan berdua ya. Terus pakai sepeda khusus panitia lagi. Itu tuh walaupun sebenarnya saya udah pakai alibi gitu ya, ini tadi dikasih panitia juga, ini nggak tahu tuh mereka kayaknya eval pada pas salah kok bisa sih sepeda panitia dikasih gitu ya ke orang ini. Terus dan juga ini sebenarnya makanan tuh nggak kita sih yang ngambil, tapi lebih dikasih gitu. Jadi ada Pak Ganjar sama Bu Nurul ya. Jadi
Pak Gin tuh kayaknya udah tahu gitu ya porsi kita memang banyak. Jadi kalau misalnya kita ngambil pas-pasan 4 box tuh dimarahin gitu. Kenapa cuma ngambil 4? Itu ambil 5, 6, 7 sampai 10 bahkannya dikasih terus. Iya. Aji mumpung. Iya. Aji dan tim ini. Udah paling udah. Oke, gimana sih cara kalian memotivasi diri sendiri saat menghadapi situasi stres atau tekanan selama kompetisi? Apa tadi pertanyaannya? Diskusi soalnya. Permasalahannya motivasi. Kalau motivasi diri sendiri ya. Sebenarnya kalau lagi down-downnya banget itu tuh pada saat mengikuti PIMNAS gitu ya. Yang dimana itu tuh kayak hawanya, kayak kompetitifnya itu benar-benar terasa banget gitu ya kalau misalnya jika dibanding dengan tahap-tahap yang sebelumnya. Kalau untuk diri saya pribadi, saya itu selalu bilang gitu ya, tapi ini bukan ke saya aja, ke teman-teman juga bilang, sebenarnya kan PKM ini tuh hampir setahun gitu ya, nggak setahun lebih sih, hampir setahun. Jadi saya tuh kayak misalnya teman-teman atau saya udah capek gitu ya latihan, udah capek mematangkan materi, selalu bilang gitu ya, kalian mau emang 1 tahun ini dihancurkan dengan 1 hari. Maksudnya 1 hari ini apa? 1 hari ini kita tuh 1 hari itu dikasih kesempatan untuk presentasi. Sebenarnya 2 hari, cuman 2 hari ini kan sama kelompok lain. Jadi kita tuh kan presentasinya pasti cuman 1 hari, dan 1 hari itu cuman 30 menit gitu. Jadi saya selalu memotivasi, masa sih 1 tahun ini hancur dalam 1 hari itu gitu ya. Jadi selalu memotivasi hal tersebut ke diri saya, ke teman-teman juga selalu bilang gitu. Jadi motivasinya terus ada sih. Gitu sih kalau saya motivasi diri sendiri. Oke, paling dari aku sendiri mah untuk diri sendiri ya, karena saya bisa dibilang mentalnya selalu down ya, karena di PIMNAS itu luar biasa ya. Di sana tuh jiwa kompetitifnya bagus banget gitu ya. Nah di situ aku sempat down banget. Nah tapi di situ saya berpikiran gitu ya, kita udah jauh-jauh sampai sini gitu ya. Nah, kayak tadi ya, balik lagi geng. Tadi kita balik lagi ke niat kita dari awal itu buat apa gitu. Terus saat mental down, saya selalu mikir kan kita presentasi itu kan 2 hari. Nah kita tuh selalu mikirnya motivasi diri sendiri tuh, ya udahlah nanti besok juga udah beres kok, kedepannya kita udah selesai juga gitu. Kita bebannya di situ aja gitu. Bebannya nanti di 1 hari itu aja kita maksimalin gitu. Nanti setelah itu kita pelong tuh, kita bakal selesai juga gitu. Pada akhirnya semua juga bakal beres gitu kalau kita lewatin gitu. Aku pernah ini deh lihat quotes di IG ini. Nah itu memotivasi banget. Katanya gini kurang lebih, kita tuh lagi dibentuk gitu. Nah yang namanya dibentuk itu nggak mulus gitu. Pasti ada yang sebagian yang dipotong, sebagian yang ditambal misalnya gitu kan. Dan ketika nanti udah dibentuk, baru kita bisa ngerasain gitu apa hadiah atau imbalan dari kerja keras kita selama ini gitu. Jadi ketika ngerasa lagi struggle, lagi sulit ya, ingat aja kalau kita tuh lagi dibentuk gitu. Tepuk tangan untuk diri. 3 kata untuk tim kalian dari yang double merah Tanil. Siap? Oke. 1, 2, 3. Nah, Oh udah selesai, oke lanjut. belum. Kompetitif, produktif, berkarakter. Oke. Kamera roll and action. 1, 2, 3. Kompetitif, produktif, berkarakter. Lanjut ke yang paling merah. Education pecah telur. 3 kata dari aku buat tim Trust Station, semangat menjaga lingkungan. Keren. Boleh tuh tadi bingung jargonnya, tadi boleh sebutin sekalian jargonnya. Jargon dari Trust Station. Trust Station, trust your trust to our station. Si merah-merah Indonesia. Enggak ada jargon gitu. Apa jargonnya? 306 nomor cantik kayak. Dari tim Tanil jargonnya. Tim Tanil, bersama kita ciptakan pendidikan berkualitas. 306.
Nomor cantik. Oke, ini pertanyaan. Nama gamenya pertanyaan kilat. Dari judulnya aja udah ketara ya. Kalau pertanyaan kilat harus dijawab dengan cepat. Oke. Gak boleh lama-lama mikir, pokoknya apa yang ditanyain langsung dijawab, entah apapun itu meskipun gak nyambung gak apa-apa, pokoknya yang ada di otak kamu langsung jawab. Waktunya untuk jawab, aku kasih waktu 3 detik pertanyaan, dan pertanyaannya ada 3. Oke. Yang pertama, kalau kamu bisa ngomong ke tumbuhan, apa yang bakal kamu katakan ke kaktus? Makasih. Jangan melukai. Halo. Jelasin proyek kalian hanya dengan menggunakan gerakan tangan tanpa berkata-kata. Kalau project kalian itu superhero, apa namanya dan apa kekuatan khususnya? Spider-Man. Apa ya? Spider-Man. Oh, Iron Man. Iron Man teknologinya. Superman tapi bisa kayak Iron Man. Marvel bisa nyedot. Guru memberikan edukasi, kesan dan pesan. Mungkin kesannya makasih buat teman-teman Rama, Fikri, Anata, kita berempat semuanya udah bikin education ini dari awal, kita bangun bareng-bareng gitu ya. Suka dukanya semuanya, semangat naik turun, mulai males ngedit dan segala macam, dan pada akhirnya kita bisa lalui itu semuanya gitu. Terus untuk pesannya, semoga kedepannya kalian bisa sukses. Bentar lagi MBKM, semoga dapet apa yang kalian inginkan, maupun magang, SI maupun Kamjat. Semoga ditempatkan di tempat yang kalian inginkan dan kalian dambakan. Oke, solid terus. Oke, kesan aku untuk tim Trust Station, aku merasa beruntung banget ketemu sama kalian gitu ya, ketemu sama dosen pembimbing Bu Retno. Terus juga kesannya di sini aku bisa belajar banyak hal banget dan melek tentang pengelolaan sampah, tentang cara kita untuk mengatur diri kita tentang sampah tuh kayak gimana, dan itu tuh bermanfaat banget karena ngelihat dari sekarang banyak banget kejadian-kejadian kayak TPA Sarimukti yang kebakaran, dan itu kesannya sangat-sangat bisa mengambil pelajaran gitu ya. Terus untuk pesannya buat kalian semua, meskipun kita jarang ketemu, semoga sehat selalu, semoga kita dimudahkan dalam segala urusannya. Dan untuk Trust Station, sampai sekarang Trust Station masih ada, semoga menjadi bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Paling untuk kesannya itu tetap walau Pimnas ini kita tuh masih udah selesai gitu ya, tapi hubungan kita jangan sampai terputus gitu ya. Terus untuk pesannya tetap semangat kuliahnya, mungkin kalau ada yang mau ikutan PKM lagi tahun depan ditunggu. Oke, buat tim terkhusus saya juga gitu ya. Kalau pesan kesan yang pertama, memang dari saya pribadi masih banyak yang harus dievaluasi, masih banyak harus yang dipelajari gitu ya. Jadi kita memang sudah masuk Pimnas gitu ya. Pimnas ini adalah tahap terakhir dalam PKM ini, tapi saya pribadi pun menyadari bahwasanya memang masih banyak hal-hal yang ibaratnya kecolongan. Maksudnya kecolongan itu masih banyak hal-hal yang belum sempurna, masih banyak hal-hal yang harus kita evaluasi dan kita pelajari lagi. Dan ini juga mungkin buat teman-teman gitu ya yang mau ikut PKM tahun 2024, ini kita sedikit spill aja ya. Jadi nanti kita bakal
di UNER, Universitas Airlangga itu di Surabaya. Jadi nanti kita bakal jalan-jalan. Kalau sekarang kan kita di Unpad gitu ya, deket banget sama Bandung. Nah kalau tahun depan kita bakal di Surabaya. Itu bocorannya sih nggak tahu bener nggak tahu nggak. Yang pasti PKM ini merupakan sebuah ajang yang bener-bener nasional gitu ya. Ini diikuti hampir 120 universitas di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemarin pun saya sempat ngobrol sama orang Aceh, bahkan ada orang Papua gitu ya, walaupun gak sempat ngobrol. Tapi memang benar-benar PKM ini adalah apa ya, lomba yang saya pun baru sampai titik itu pun kayak apa ya, kayak wih bener-bener nih lomba, ternyata lomba yang segila itu, sekeren itu gitu ya. Dan juga mungkin ini ada tips and trick gitu ya yang saya dapat dari universitas-universitas yang memang sudah selalu meraih juara umum gitu ya, kayak UGM dan IPB. Dari mereka sendiri itu memang punya tempat kayak PKM Center. Ini tuh kayak bisa disebut UKM-nya mereka sendiri, yang dimana mereka tuh jadi dari awal si PKM ini ada tuh mereka udah ada mentoring, mereka tuh udah ada pembahasan, mereka tuh udah ada sosialisasi, workshop, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang mereka tuh kayak nggak ada celah gitu ya. Bisa dibilang mereka tuh kayak udah sistematis dari awal sampai akhir, bahkan sampai kayak mau PIMNAS pun mereka tuh masih terus diawasi gitu ya sama teman-teman di PKM Center ini gitu. Jadi motivasinya semoga teman-teman bisa mengikuti lomba ini ya, karena dari UPI sendiri pun kita sebenarnya dari tahun kemarin-kemarin itu selalu ada peningkatan, selalu ada grow up. Yang dimana kemarin itu kan ada 9 yang lolos PIMNAS, sekarang ada 12, dan sekarang juga udah nambah gitu ya untuk juara-juaranya, walaupun memang belum sempat menembus di juara prestasi itu.